Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami agar kami dapat mendengarkan dan memahami perkataan-Mu serta melakukan kehendak-Mu. Cerahilah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu tetapi juga menunaikannya. Dan semoga semuanya itu bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pengudusan diri kami, serta untuk keselamatan jiwa dan raga kami kelak. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di situ, di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, Bapak Ibu anak-anak muda yang terkasih dalam Kristus Yesus. Para rasul sekarang berkerumun bersama dalam satu ruangan dengan pintu terkunci karena takut kepada orang Yahudi. Namun yang benar-benar mengganggu mereka adalah berita tentang kebangkitan guru dan Tuhan mereka. Mereka malu untuk menghadapinya dan takut ditegur olehnya. Namun ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, ia tidak menunjukkan sedikit pun kepahitan, kemarahan, atau tuduhan terhadap mereka. Salamnya adalah damai sejahtera. Itulah kata pertama yang diucapkan Yesus yang bangkit kepada murid-muridnya yang pernah meninggalkan dia, yang pernah menyangkal, yang pernah mengkhianati dia. Ternyata teguran pertama Yesus kepada para murid bukanlah celaan, kecaman, ceweran, melainkan salam, yaitu ajakan untuk bersuka cita dalam kepenuhannya.
Kemudian Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Yesus menunjukkan sejauh mana ia telah mengasihi mereka. Dan kasihnya itu sekarang terukir untuk selamanya dalam tubuhnya. Pada saat itu juga Yesus melimpahkan tugas kepada para rasul dan menampakkan kasih Bapanya meskipun harus menghadapi kekerasan dan penghinaan seperti dia. Katanya kepada mereka, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah seluruh kekuatan kasih Bapanya. Yesus mencurahkan seluruh kekuatan kasih Bapa ke dalam hati mereka agar mereka mampu memenuhi misi yang diteruskan Yesus kepada mereka. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dengan pernyataan ini, Yesus menyerahkan tanggung jawab kepada seluruh komunitasnya, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Komunitas Yesus dalam sejarah manusia diberi misi dan tanggung jawab untuk mengkomunikasikan kasih, kerahiman, dan pengampunan Bapa kepada semua orang seperti telah dilakukan oleh Yesus selagi masih di dunia ini. Misi itu adalah mencintai semua orang bukan setimpal dengan jasa, kepantasan, dan kesucian orang, melainkan setimpal dengan kebutuhan dan kelemahan orang. Dengan demikian kasih, kerahiman, dan pengampunan Bapa menjangkau semua orang. Oleh karena itu, sungguh tepat bahwa gereja menetapkan Minggu Paskah kedua ini sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk merenungkan kerahiman kasih Allah dan bagaimana kita seharusnya menanggapinya. Allah adalah kaya akan belas kasihan. Dia adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Belas kasihnya tak terbatas dan ada sepanjang masa. Belas kasihnya tak kunjung gagal, mereka selalu diperbaharui tiap hari. Belas kasih Allah itu sungguh ditampakkan oleh Yesus. Pengajaran dan pelayanannya dibalut dalam belas kasihan, sehingga belas kasih itu bukanlah sebuah gagasan yang abstrak, melainkan nyata dan menyatu dengan umat manusia. Belas kasih yang ditunjukkan Yesus hari ini mengajak kita semua agar menjadi pribadi-pribadi yang berbelas kasih. Belas kasih kompasio berarti bersama-sama menderita. Pribadi yang berbelas kasih adalah pribadi yang memiliki kemampuan untuk menempatkan diri di dalam diri orang lain sehingga dapat melihat dengan mata orang lain itu, memikirkan dengan pikiran orang lain itu, dan merasakan dengan perasaan orang lain itu. Singkat kata, bahwa belas kasih itu membuat rasa simpati solidar terhadap orang lain. Maka berbahagialah orang yang mampu menaruh simpati dengan orang lain. Orang yang demikian itu akan mudah bertoleransi, cepat tergerak untuk memberi ampun, dan akan terhindar dari berbuat kebaikan dengan cara yang keliru. Hanya orang yang bisa mengerti pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain dengan baik dapat membantu orang itu dengan tepat guna. Sejalan dengan tahun jubileum, tanpa muluk-muluk dan memikirkan gebrakan proyek besar dan pengejauhan tahun belas kasih ini, semogalah kita mampu menjadi cahaya kerahiman dan mau minta maaf dan memaafkan saudara-saudari, keluarga, lingkungan gereja dan masyarakat, atau orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Tidak menjelek-jelekkan nama dan sikapnya, tidak menekan atau menjatuhkan dikala ia sedang terpuruk atau dalam situasi kurang kondusif, melainkan care and share. Hadir menyapa, mendengarkan, menghibur, menguatkan, dan meneguhkan. Kebangkitan Yesus pada hakikatnya terkait dengan kerahimannya yang besar. Kemenangannya adalah buah dari sengsaranya. Itulah sebabnya dalam penampakannya setelah kebangkitannya, Yesus memperlihatkan tangannya yang tertusuk paku dan lambungnya yang terkoyak oleh tombak prajurit, dan dari sana mengalir keluar darah dan air. Ia sengaja tidak menghapus luka-luka buruk ini sebagai bukti konkret kerahiman yang besar bagi seluruh umat manusia yang telah memenangkan kemenangan kita atas dosa dan kematian.
Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari, dan ajari kami untuk mampu mewartakan misi kerajaan-Mu, misi belas kasih kepada dunia ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.